Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayat dari Elektro Unjani kelas A dengan NIM 221191006. Saya di sini akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Elektronika Analog dari Bapak dosen Susanto Sambasri STMT IPM. Nah, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk IC atau biasa disebut suatu jenis penguat elektronika dengan sambatan arus searah yang memiliki penguatan sangat besar dengan dua masukan dan satu pengeluaran. Jadi dengan dua input dan satu output. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama penguatan tegangannya sangat besar. Terus impedensi masuknya sangat tinggi, impedensi keluarnya rendah dan karakteristik frekuensinya lebar. Nah, ini terminal atau kaki op-amp terdiri dari dua, atau kita bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama yang di sebelah kiri ini cara memberi dayanya dengan dua supply, dan yang sebelah kanan ini dengan cara memberi daya dengan satu supply. Nah, supply-nya itu ini yang pertama, tegangan pertama, ini tegangan kedua. Lalu diberi beban RL atau rangkaian listrik load lah. Nah, ini op-amp ini bentuknya segitiga dan kaki-kakinya ini terdiri dari plus dan minus, plus tegangan, min dan negatif. Kalau yang dengan satu supply ini tegangan, ini dayanya, lalu ini rangkaiannya. Nah, di sininya di op-amp, di kakinya, kaki op-ampnya ini atau terminal plusnya ini tegangannya dibagi dua karena tegangannya satu, dayanya satu, jadi plus tegangan dibagi dua dan negatif tegangan dibagi dua. Nah, ini pinnya ya dari op-amp, kaki-kaki op-amp. Yang pertama kaki 1 dan 5 itu offset 0. Lalu kaki 2 itu masukkan membalik atau inverting input. Yang ketiga kaki 3 masukkan tak membalik atau non inverting input. Yang kaki 4 tanah atau ground. Kaki 6 keluaran atau output. Kaki 7 satu tegangan positif, dan kaki 8 itu nggak digunain. Jadi kaki 8-nya itu nggak digunain sama sekali. Op-amp ini mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakangan angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Jadi setiap versi di belakang angka 741 itu seperti A, C, E, dan N itu berbeda-beda tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya itu berbeda-beda. Contoh nih, IC op-amp 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedensi input 2 mega ohm. Mega itu 10 pangkat 6 atau 1 juta, berarti 2 kali 1 juta 2 juta ohm. Dan impedensi outputnya 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Lanjut. Nah, ini catu daya, gambar dari catu daya nih. Saya juga kurang mengerti ya.
mungkin bisa dijelaskan ntar dengan dosen atau teman-teman. Lanjut, terminal output dan input. Nah, jadi ini inputnya ini input, lalu kesini output, ini outputnya. Nah, ED ini dayanya, lalu ini juga ini op amp dari kaki plus V dan negatif V. Nah, V0 itu sama dengan AOL dikali ED. Max V0 sama dengan plus V saturasi. Jadi maksimal V output itu sama dengan plus saturasi, sedangkan minus V0 itu sama dengan min V saturasi. Jadi V saturasi tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Ini misalkan 13 kurang lebih 13. Nah, maka plus 13 maksnya dan minnya min 13 gitu kurang lebih. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Jadi misalkan supply ini kurang lebih 15 volt, maka V saturasinya itu kurang lebih 13 volt. Nah, karena terminal input dan outputnya dibiarkan terbuka, jadi supply-nya V supply dan V saturasinya berbeda, lebih rendah V saturasi. Oke, perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai AOL sebesar 200.000, penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Mikro itu 10 dikali minus 6. Jadi ya segitu, 65 kali 10 minus 6 pangkat minus 6 volt. Misalkan AOL 200.000. Nah, V-nya ini kurang lebih 13 volt. Jadi ED-nya itu, cara mencari ED adalah V dibagi dengan AOL. Nah, karena ini V-nya plus minus, jadi ada dua nih, yang di atas plus dan yang di bawah ini minus, dibagi dengan plus dan minus. Plus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan 65 mikro. ED yang kedua negatif V dibagi AOL sama dengan negatif 13 volt dibagi 200.000 sama dengan negatif 65 mikro. Apabila tegangan masukannya berbeda antara min 65 mikrovolt kurang lebih sama dengan ED-nya 65 mikrovolt plus 65 mikrovolt, op amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ED dikali AOL. Nah, kesimpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas plus V saturasi atau negatif V saturasi. Untuk mempertahankan tegangan V0 atau tegangan output tetap berada pada batas-batas ini, maka berlaku dipandang umpan balik. Nah, yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Nah, jadi nih, tegangan masukan negatif itu negatif 10 mikro, tegangan masukan positif itu min 15 mikro. Nah, ED-nya min 5. Kenapa min 5? Soalnya tegangan masukan negatifnya min 10, jadi supaya min 15 kita kurang 5 mikro. Nah, jadi ED-nya min 5 mikro, jadi min 10 mikro dikurang ditambah min 5 mikro, jadi min 15 mikro tegangan masukannya. Jadi polaritas ED-nya itu negatif
Nah, V0 ini AOL dikali ED. Jadi ED-nya negatif 5 mikro dikalikan dengan nih AOL-nya 200.000. Jadi hasilnya negatif 10 volt. Polaritas V0-nya ini negatif, V0-nya min 10 volt. Ini salah ya, bukan min 1 tapi min 10. Yang kedua, tegangan masukan negatifnya ini min 10 mikro. Nah, tegangan masukan positifnya 15. Jadi min 10 supaya jadi 15 ditambahkan dengan 25. Jadi ED-nya 25. Polaritas ED itu positif. Nah, polaritas ED-nya positif. V0 ya 25 dikalikan dengan 200.000 5 volt. Polaritas V0-nya positif, V0-nya 5 volt. Ya, yang ketiga nih, lanjutan dari video yang dikasih. Tegangan masukan negatifnya ini min 10 mikro, tegangan masukan positifnya min 5 mikro. Jadi supaya min 5 mikro min 10 ditambah dengan 5, ini min 5, ED-nya 5, polaritas ED-nya positif. V0-nya 5 mikro dikali 200.000 dikali 5 mikro sama dengan 1 volt. Polaritas V0-nya plus, V0-nya 1 volt. Tegangan masukannya yang keempat plus 1,000005 kali 1. Tegangan masukan plus 1 plus 1. Jadi ED-nya salah ini. Bukan negatif 1, seharusnya negatif 0,000 sampai 5 kali 1. Nah, jadi negatif 0, sampai 5 kali 1. Lalu jadi hasil masukan positif ya 1. Polaritas ED-nya ini min 1. V0 min 1 dikali 2 kan dibagi dengan dikali dengan 200.000 jadi min 0,2 volt. Polaritasnya negatif, V0 negatif, V0 negatif 0,2 volt. Yang kelima plus 5 mega. Nah, tegangan masukan plus 0. Jadi ED-nya ini supaya jadi 0 dikurangi 5 mega. ED-nya 5 min 5. Polaritas ED-nya negatif, V0-nya min 1000 volt. Polaritas V0 negatif, V0-nya min saturasi sama dengan min 13 volt. Yang terakhir yang keenam, tegangan masukan negatifnya 0, tegangan masukan positifnya 5 mega. Jadi supaya 0 supaya 5 mega jadi ditambahkan 5 mega. ED-nya 5. Polaritasnya positif, V0 sama dengan 1000, polaritas V0-nya plus. Nah, V0-nya plus, V saturasi sama dengan plus 13. Lanjut. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal. Yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga atau GV sama dengan tak terhingga. Yang kedua, impedensi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Impedensi keluarnya sama dengan 0. Dan yang terakhir, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga V tak sama dengan tak terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal, namun demikian sebuah penguat operasional seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Jadi prakteknya ini nggak ada penguat operasional yang ideal, tetapi seringkali dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat yang ideal. Nah, ini op-amp berbentuk segitiga nih. Ini angka ini sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh bebas lah ini mah. Jadi ini ibaratkan aja angka 2 ini non inverting input, yang ketiga ini inverting input, dan ini kakinya nih 7 dan 4. 7 ini positif 5 volt dan yang 4 ini min 5 volt. Nah, dan yang ke-6 ini outputnya. Inverting
op amp. Nah, ini tegangan di dalam tegangan input, ini hambatan input, lalu ke sini. Nah, ini tegangan outputnya di sini, ini dayanya. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Nah, ini nih. Ini gambar op amp-nya nih. Kaki yang ke atas ini VC plus VCC, yang ke bawah ini V min VEE, outputnya min VEE. Oke. Ini jadi berlaku rumus dari ini, berlaku rumus V output sama dengan min V in dikali RF dibagi R1. Nah, non inverting amplifier. Non inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan masukan negatif, seperti halnya rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Nah, jadi rumusnya ini V output sama dengan V input dalam kurung 1 plus R1 dibagi R2 tutup kurung. Nah, ini ininya op amp ya. Dan ini perbandingannya, jadi semakin tinggi tegangan maka waktunya juga semakin lama. Nah, ini juga nih. Jadi tegangannya sama, waktunya pun sama. Zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan salah satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED negatif sama dengan negatif, maka V tegangan output sama dengan plus V saturasi. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka tegangan 0 sama dengan negatif tegangan V saturasi. Zero crossing detector terbagi jadi zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non inverting voltage level detector. Duty cycle. Nah, siklus kinerja duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Jadi duty cycle itu rumusnya sama dengan T on dibagi T on plus T off. T on itu tegangan pengeluaran yang berada di titik tertinggi. Kalau T off itu kebalikannya, jadi tegangan pengeluaran di titik terendah. Nah, suatu sinyal mempunyai periode 10 meter detik dan waktu on sama dengan 2 meter detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya penyelesaian? Nah, jadi nih TL sama dengan T dikurang T on, jadi sama dengan 10 dikurangi dengan 3 sama dengan 7 meter kali detik. Jadi duty cycle-nya T on-nya itu 3 dibagi 10 dikali 100, jadi 30%. Lanjut, detektor penyilang 0. Detektor penyilang 0 pembalik atau inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 plus op amp. Jadi ED sama dengan plus input dikurangi min input sama dengan 0 dikurangi VI sama dengan min VI. Jadi VI nya kurang dari 0, maka V0 sama dengan plus V saturasi. VI lebih dari 0, maka tegangan outputnya itu sama dengan min V saturasi.
Detektor penyilang nol, detektor penyilang nol pembalik, atau non-inverting zero crossing detector NIZCD. Sinyal masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. Jadi ED sama dengan plus input dikurangi min input sama dengan VI kurangi 0. Nah, maka dari itu VI kalau lebih besar dari 0 maka tegangan 0-nya sama dengan plus V tegangan saturasi, V saturasi. VI apabila kurang dari 0 maka tegangan outputnya itu sama dengan min V saturasi. Detektor taraf tegangan, taraf pembalik atau inverting voltage level detector atau EVLD. Sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 plus op amp. Jadi ED itu sama dengan plus input dikurangi min input sama dengan Vref dikurangi VI. VI apabila VI lebih besar dari Vref maka V0 sama dengan plus V saturasi. Nah, apabila VI lebih kecil dari Vref maka V0 sama dengan negatif saturasi. Lanjut. Detektor taraf tegangan, detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector atau EVLD. Sinyal masuk pada min op amp dan membandingkan dengan 0 plus op amp. ED sama dengan plus input dikurangi min input sama dengan VI dikurangi Vref. VI apabila kurang dari Vref maka V0 sama dengan min V saturasi. VI apabila lebih besar dari Vref maka tegangan output sama dengan plus V saturasi. Nah, ini rangkaian tegangan ref. Jadi rumusnya itu Vref sama dengan dari tegangan ini Vref sama dengan, jadi rumusnya Vref sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali plus volt. Misalkan contoh nih, plus volt sama dengan sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 100 ohm, R2 sama dengan 50 ohm, maka V referensial adalah V ref sama dengan R1-nya, R2-nya 50 ohm dibagi R1-nya 100 ditambah R2-nya 50 dikalikan dengan 12. Nah, jadi 50 dibagi 150 dikali 12 hasilnya 4 volt. Latihan. Jadi saya mengerjakan latihan yang ketiga. Nah, ini dari gambar ini diketahui V-nya itu sama dengan 15 volt dan V saturasi, tegangan saturasinya kurang lebih 13 volt. Nah, yang dicarinya itu ditanyanya heat tone dan duty cycle. Yang B, gambarlah output tegangan V0 atau tegangan output. Gambar tegangan output. Nah, ini kalau dari slide sebelumnya, kalau T-on itu adalah tegangan pengeluaran di titik tertinggi. Jadi di titik mana nih yang tegangannya tertinggi? T-on. Nah, di 70 ya. Dicari nih T-on ini 70 karena di titik tegangan tertinggi ini di titik 70. Sedangkan T-off kebalikan dari T-on. T-off itu dimana tegangannya di titik terendah. Nah, ini berarti di titik 40 tegangan terendah. 40 meter, T-off-nya itu 40 meter detik. Kalau T-on-nya itu 70 meter detik. Nah, sedangkan ini hambatannya nih 10 dan 20. Satuannya meter dikali second, meter kali detik. Nah, ini dia. Jadi
yang pertama tuh dicari dulu Vref-nya dulu supaya kita tahu. Jadi rumus Vref tadi R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan dengan V plus V sama dengan 20 dibagi 10 ditambah 20 dikalikan plus 15 sama dengan 10 volt. Nah, baru kita cari T-on. Nah, dari gambar yang tadi ya, T-on itu di titik 70 berarti 70 meter detik, sedangkan T-off di titik terendah di 40. Berarti T-nya 70 ditambah 40, salah ini, bukan 40. 70 ditambah 40 sama dengan 110 meter dikali detik. Nah, dari sini ketemu T-nya, kita dapat menentukan duty cycle-nya. Jadi rumus duty cycle tadi T-on dibagi T. T-on itu 70 dibagi T dikalikan dengan 100%. Jadi 70 dibagi 110 dikalikan 100%. Jadi hasilnya 63%. Nah, ketemu nih T-nya 110, hitonnya 110 meter per detik, dan duty cycle-nya 63%. Sekarang ke gambar. Sekarang kita nyari gam ini gambar dari tegangan V0-nya nih. Nah, jadi ini terus, nah ini T off, titik terendah T off, ini T on. Nah, jadi kita dapat menentukan nih dari jawaban ini. Jadi kita dapat membuat grafiknya. Nah, ini seperti ini grafiknya. Nah, selesai. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.